Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 422. Iwan yang berhenti di lampu merah. Dengan naik mobilnya Kenshin, tak sengaja dilihat oleh si Rena, yang ada di belakangnya. Kebetulan lewat jalan yang sama. Si Rena yang naik Lamborghini juga. Ia pun telah mengetahui, kalau mobil di depan itu, adalah miliknya Kenshin. Dan Rena pun menyangka, Kenshin pasti di dalamnya. Karena hal itu, si Rena pun berniat, ia akan mendekat, sekedar untuk menyapa, ketika lampu tak lagi merah. Mobil yang dinaiki Iwan melaju dengan kencangnya. Si Rena pun mengejar, dengan menaikkan kecepatan. Namun tak disangka, setelah beberapa meter, tiba-tiba saja, mobilnya itu, tak bisa dikendalikan. Si Rena akhirnya, menabrak pembatas jalan. Ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbakar, di bagian depan. Dan untung saja, banyak orang di situ, yang langsung menolongnya, langsung membawanya, ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Iwan pun tak mengetahui yang terjadi di belakangnya, apalagi Iwan sudah menjauh. Singkat cerita, berita tentang Rena menyebar ke teman-temannya, termasuk putri anaknya Pak Andi, yang segera memberitahukan, mengabarkan tentang hal itu, dengan mengirim pesan ke nomornya Kenshin. Sedang Kenshin sendiri, yang lagi menunggu Kaori, lagi duduk di halaman depan. Ia pun mendapat pesan. Kenshin pun melihatnya, langsung saja dibacanya. Selamat sore. Oh ya, maaf sebelumnya. Ini saya Putri, anaknya Pak Andi. Oh ya, saya dapat nomor Mas Kenshin ini dari ayah. Maaf mengganggu waktunya. Saya cuman mau mengabarkan, kalau hari ini ada kejadian. Mbak Rena baru saja ini mengalami kecelakaan. Sekarang sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Putri itu menyebut alamatnya. Ketika membaca pesan tersebut, Kenshin jadi terkejut. Setelah Kenshin membalasnya, Kenshin menemui Kaori untuk mengajaknya melihat Rena. Namun saat itu, Kaori tak ada di kantornya. Dan pegawai di situ bilang, "Oh itu tuan muda, Mbak Kaori sedang ada meeting sebentar, lagi di kantor utama." Dan Kenshin langsung mendatangi. Namun dari luar, ia melihat Kaori, yang nampak sibuk, lagi menjadi pembicara, di depan banyak staf lainnya. Hingga Kenshin memutuskan, meninggalkan pesan saja. Kenshin mengirim di WhatsApp-nya. Kenshin menulis, "Kaori aku keluar dulu ya. Ada kepentingan tiba-tiba. Entar kalau nggak balik sampai jam 4, kamu tinggal pulang saja. Nanti aku langsung ke rumah." Kenshin tak memberitahukan tujuannya, langsung meninggalkan perusahaan. Dengan naik motor online, Kenshin segera ke alamat, ke rumah sakitnya Rena. Di saat Kenshin tergesa-gesa itu, Dita adiknya Andini, yang baru keluar kantor itu melihatnya. Dan Dita mengira, Kenshin sedang ke tempat kakaknya. Hingga Dita bertanya kabar, dengan mengirim pesan, "Gimana Kak Andini? Apa kakak sudah menaruh lamaran kerjanya? Apa banyak juga yang melamar ke sana?" Dita bertanya pada kakaknya, dan Andini yang di tempat itu. Ia baru saja selesai wawancara, bahkan langsung mendapat plakat namanya, yang ditaruh di meja kerjanya. Andini lalu melihat pesan adiknya. Kemudian ia menjawabnya, "Oh itu Dita, kakak sudah memberikan lamaran kerjanya. Bahkan kamu pasti tak percaya, kalau kakak sekarang, sudah diterima jadi karyawan." Dita pun membacanya. Langsung ia bertanya, "Emang beneran ya kak? Kok bisa gitu? Apa kakak nggak bercanda? Apa kakak nggak berbohong? Mana ada gitu. Menaruh lamaran kerja langsung diterima." Dita seperti tak percaya, dengan menanyakan hal yang sama. Andini pun menjawabnya, "Ya ada Dita, ini kakak buktinya. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat ini." Andini memberikan foto, tanda nama di meja kerjanya, yang terbaca, "Andini, pimpinan kantor akuntansi." Saat melihat itu, Dita jadi terkejut, merasa terheran sekali. Kakaknya benar-benar diterima kerja, bahkan punya jabatan. Dita pun membalasnya, "Kok bisa gitu ya? Kakak enak sekali, langsung mendapat itu. Kalau gitu entar traktir Dita kak." Andini menjawab, "Iya Dita kakak pasti traktir kamu." Dan Andini bertanya, "Oh ya Dita, Mas Kenshin apa masih di situ?"
kakak bisa kerja di sini dan mendapat langsung seperti ini? Kan karena Mas Kenshin. Ternyata perusahaan ini miliknya. Dita pun membalas. Oh jadi gitu ya ceritanya. Pantas aja kakak langsung diterima. Ini tadi orangnya lagi keluar kak. Dengan naik ojek online. Seperti terburu-buru gitu. Gak tahu akan kemana. Aku kira ke tempatnya kakak. Andini pun membacanya. Dan setelah itu, percakapan dengan adiknya selesai. Sedang di lain tempat. Berada di luar kota. Sabria, anaknya Pak Freddy, seorang pimpinan restoran. Ia juga mendapat kabar kalau Mbak Rena yang punya tempat usaha ini baru mengalami kecelakaan. Sabria dan teman-teman kerjanya berniat pula akan datang untuk melihat si Rena, dan mereka pun langsung berangkat ke tempat tujuan. Begitu pula Niken, temannya Rena, yang mengetahui hal yang sama. Niken pun berencana sepulang kerja akan melihatnya. Sedang Kenshin sendiri kini dalam perjalanan menuju rumah sakitnya Rena. Kemacetan pun menghalangi, motor pun lama terhenti. Kenshin merasa tak sabar lagi untuk segera sampai, karena Putri tadi mengabarkan mobilnya Mbak Rena terbakar. Kenshin jadi khawatir sekali. Sampai saat itu, jalanan yang dilalui sungguh tak bisa dilewati. Harus menunggu antrian, dan di rumah sakit sendiri, kedua orang tuanya Rena nampak panik sekali. Begitu pula dengan kerabatnya, serta teman-temannya. Si Rena pun kini sedang dioperasi di ruang gawat darurat. Tak lama kemudian, dokter pun keluar kamar. Lalu beliau mengabarkan pada kedua orang tuanya Rena, memberitahukan kondisi anaknya yang mengalami pendarahan hebat. Operasinya berjalan lancar, namun kondisi pasien sangat lemah sekali. Harus segera mendapat pertolongan, mendapat tambahan darah dari golongan yang sama. Dokter pun mengatakan, kalau di rumah sakit ini sedang kosong, belum ada cadangan. Kalau bisa Bapak dan Ibu turut pula mengusahakan. Kami pun demikian. Di samping mengumumkan di rumah sakit ini, kami sudah menghubungi beberapa orang yang saat ini ada di luar. Mungkin di antara mereka ada yang punya, tapi kami khawatir datangnya akan terlambat. Sedang kita butuh cepat. Oh ya, barangkali teman-temannya pasien di sini ada yang punya golongan darah sama, bisa langsung memberikan agar pasien cepat tertolong. Mendengar hal itu, tentu saja ayah dan mamanya Rena sangat panik. Mereka begitu khawatir sekali. Kemudian teman-temannya Rena yang ada di rumah sakit ini diberi kabar semua. Mereka pun ditanya, adakah yang punya golongan darah yang sama dengan Rena. Ayah dan mamanya Rena sangat memohon, kalau ada yang punya, segera memberikan bantuan. Namun di antara mereka, tak satu pun ada yang memiliki. Kedua orang tuanya Rena jadi sedih mendengarnya. Kemudian teman-temannya Rena itu mengabarkan pada yang lainnya. Mereka mengirim ke grup WhatsApp-nya untuk mencari pendonor darah yang sama, yang sangat dibutuhkan. Termasuk pula Putri, anaknya Pak Andi, yang di rumah sakit itu. Putri pun mengirim pesan lagi ke nomornya Kenshin. Oh ya Mas Kenshin, barangkali ada kenalan juga, kenalan orang yang punya darah ini. Putri pun menulisnya, golongan darahnya, dan kemudian Putri memberitahukan, soalnya ini Mas Kenshin, Mbak Rena lagi butuh bantuan. Kata dokter kondisinya sudah sangat lemah sekali, dan harus dapat donor secepatnya. Kenshin yang naik ojek online sedang dibonceng di belakang, terjebak di kemacetan. Beruntungnya sempat membuka handphonenya. Jadi Kenshin pun melihat ada pesan yang masuk. Setelah dibaca itu, Kenshin langsung membalasnya. Baik Mbak Putri, terima kasih informasinya. Ini saya akan segera ke sana. Putri yang mendapat balasan itu sedikit jadi tak mengerti akan jawaban Kenshin yang menulis singkat sekali. Kenshin yang baru membaca pesan, akhirnya ia memutuskan. Kenshin pun bilang, saya turun sini saja Pak, karena ada hal yang sangat penting. Kenshin pun turun dari motor itu. Kenshin segera berlari. Memang keputusannya benar sekali. Ia lepas dari kemacetan. Setelah itu ia naik taksi. Kenshin meminta pada pengemudi agar berjalan cepat. Beberapa saat kemudian, tak berselang lama, Kenshin pun tiba di rumah sakit tempatnya Rena dirawat. Kenshin yang mendatangi langsung saja bertemu dengan kedua orang tuanya Rena, serta pula teman-temannya, termasuk Putri yang memberi kabar. Setelah saling menyapa, Kenshin kemudian bilang,
pada dokter yang baru keluar kamar. Kenshin bicara, "Oh ya Pak Dokter, ini darah saya, sama dengan Mbak Rena, yang sedang dirawat di sini, yang lagi membutuhkan. Mohon dokter membantunya, saya siap memberikan." Seketika itu juga, orang tuanya Rena jadi terkaget, bercampur rasa lega dan bahagia. Begitu pula teman-temannya Rena, yang tak menyangka sekali, akan cepat mendapat bantuan. Kemudian dokter itu bicara, "Syukurlah kalau begitu. Sekarang masnya cepat masuk, yang lainnya harap di luar." Kenshin pun segera dipersilahkan untuk mendonorkan darahnya. Ia duduk di sampingnya Rena. Saat itu Rena belum sadar, belum membuka matanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya